wa yusannu muakkadan, dan disunnahkan sunnah yang muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Saumu yaumi arafata, berpuasa di hari Arafah. Kemarin puasa sunnah Syawal sudah, nanti masuk bulan Dzulhijjah ada puasa sunnah yang sangat ditekankan, nama puasanya puasa Arafah. Li ghairi hajin, kecuali orang yang haji. Puasa Arafah ini ditekankan bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Kalau orang itu sedang melaksanakan ibadah haji, maka hukum ini tidak berlaku. Satu, penyebabnya alasannya karena orang haji dalam keadaan safar. Yang kedua, memang tidak ada syariat puasa Arafah bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Makanya puasa Arafah hanya berlaku, hanya ditekankan, hanya disunahkan bagi orang yang tidak sedang beribadah haji. Ya, termasuk semua orang yang tinggal di kota Mekah itu ya puasa Arafah. Ditekankan untuk puasa Arafah kalau dia sedang tidak menunaikan ibadah haji. Tinggal di sana, walaupun tinggal di kota Mekah, tetap disunahkan puasa Arafah, karena kalau orang tersebut tidak melaksanakan haji. Kalau orang itu haji dari manapun, maka tidak disyariatkan, tidak disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Li'annahu yukaffiru sanatal lati huwa fiha wallati ba'daha. Puasa Arafah itu yukaffiru sanatal lati huwa fiha, menghapus dosa-dosa kecil 1 tahun yang telah berlalu, wallati ba'daha, dan 1 tahun yang akan datang, kama fi khabari muslimin wa huwa tasi'u dzulhijjah, seperti keterangan di dalam hadis Muslim bahwasanya puasa Arafah itu dilaksanakan pada tanggal tasi'u dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah. Kemarin sempat agak bingung kita, Pak. Kita agak bingung kemarin waktu terjadi perbedaan kalender. Di Arab orang ibadah haji sudah wukuf di padang Arafah. Tapi di kita itu kemarin masih tanggal 8, belum tanggal 9. Ribut kemarin, kita orang awam ribut, oh ini puasa Arafah ini seharusnya. Kenapa? Karena sekarang orang haji lagi wukuf di padang Arafah. Jadi perlu kita pahami di sini ya, bahwasanya puasa Arafah itu tidak ada hubungannya dengan orang wukuf di padang Arafah. Titik, Pak. Kita nggak buka keterangan kitab yang mana wae, yang nggak ada yang menjelaskan puasa Arafah itu gandeng dengan orang yang sedang wukuf di padang Arafah. Kalau ada orang wukuf di padang Arafah, berarti negara-negara lain orang yang ada di situ itu disunahkan untuk puasa Arafah. Nggak katik, Pak, nggak ada seperti itu. Puasa Arafah jelas di hadis maupun di kitab-kitab fikih itu dijelaskan bahwasanya puasa Arafah itu yatasi'u Dzulhijjah, pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tergantung di mana kita tinggal, di negara mana kita tinggal. Kalau di negara itu masuk tanggal 9 Dzulhijjah, maka jatuhlah kesunahan puasa Arafah. Nah, ini kalau misalkan nanti beda lagi
terjadi perbedaan lagi antara 9 Dzulhijjah di sini sama orang yang wukuf di padang Arafah. Makanya kita nggak pusing, nggak usah ribut lagi, Pak. Karena kan ada seperti ini, bumi ini kan luas, Pak. Bumi ini luas, tapi bulan itu ada berapa, Pak? Bulan ada satu, ada banyak bulan. Bukan bulan Januari, Muharram, bukan, bulan ada satu kan, Pak. Makanya di dalam ilmu falak itu ada matlak. Apa itu matlak? Matlak itu timbulnya atau terlihatnya anak bulan. Itulah yang menjadi dasar penentuan kalender Hijriyah. Oleh sebab itu kadang tempat satu dengan tempat yang lainnya itu berbeda. Coba, Pak, dulu itu pernah terjadi kok ini. Kasus seperti ini pernah terjadi di zaman Abdullah bin Abbas waktu beliau ini jadi Amirul Mukminin. Kan pernah menyuruh salah satu sahabat namanya Quraid itu untuk pergi ke negeri Syam. Kemudian setelah balik ke Mekah itu ditanya sama Abdullah bin Abbas, kamu waktu di Syam kapan puasa? Kemarin. Karena bulan di sana sudah kelihatan, makanya puasanya kemarin. Padahal dari Syam ke Mekah itu kan kurang lebih cuman 1000 km. Jaraknya cuman kurang lebih 1000 km itu saja berbeda puasanya, berbeda awal puasanya, dan berbeda derajat melihat anak bulan yang terlihat. Padahal jaraknya cuman kurang lebih 1000 km. Ya, Prabu Muli, Jawa Tengah lah, Pak, 1000 km. Pas tempat saya, kota kelahiran saya, Wonosobo ini, dari Prabu Muli sampai Wonosobo itu kurang lebih 1100 km. Di situ jarak segitu saja sudah berbeda ini bulan. Itu pernah terjadi waktu Sayyidina Abdullah bin Abbas menjadi Amirul Mukminin saat itu. Nyuruh sahabat Quraisy untuk pergi ke Syam, ditanya waktu balik, kamu puasanya kapan? Kemarin, soalnya di Syam bulannya kelihatan. Apalagi kemudian yang jaraknya lebih dari 12.000 km. Indonesia ke Mekah, ke Arab Saudi itu kan kurang lebih segitu jaraknya, 12 km lebih. Nah, ini potensi berbeda sudah sangat jelas. Kayak ginilah, Pak, logika sederhananya. Kita sholat itu menurut waktu mana? Menurut waktu Mekah apa menurut waktu sini, bapak-bapak sholat? Waktu sini kan, tidak mungkin kemudian menurut waktu Mekah itu, tidak mungkin. Yang ngikut sini, waktu sini. Kalau ditanya, Pak, sudah sholat duhur? Sudah tadi. Di mana sholat duhur? Ini baru menazan. Aku sholat duhur di Mekah tadi. Jaraknya 4 jam. Kita misalkan jam 12 waktu duhur. Sebelum itu berarti jam 11, 10, 9, 8. Berarti jam 8 tadi kita ke Mekah. Kan seperti itu. Beda. Maka ibadah, cara penentuan tanggal maupun waktu ya sesuai dengan di mana kita itu tinggal, di mana kita itu bertempat. Oleh sebab itu, masalah puasa Arafah ini ya tergantung di negara kita tanggal 9 Dzulhijjahnya kapan. Tidak ada hubungannya dengan orang yang wukuf di padang Arafah. Tidak ada. Memang syariat puasa Arafah itu memang tidak ada hubungannya dengan
orang wukuf di padang Arafah. Orang wukuf di padang Arafah itu turun perintah setelah 10 tahun kenabian baginda Rasul. Perintah haji sudah lama dulu sudah ada perintah haji, tapi untuk wukufnya di padang Arafah, syiarnya orang wukuf di padang Arafah baru setelah 10 tahun baginda Rasul. Dan perintah untuk menjalankan ibadah puasa Arafah itu sudah ada dilaksanakan jauh sebelum ada orang wukuf di padang Arafah. Nah kan nggak ada hubungannya sebenarnya Pak. Makanya kemarin ribut itu ya sebenarnya ya biar ada hikmahnya juga. Kita kemarin ribut, ada bedanya juga ada hikmahnya. Kenapa? Orang yang tadinya tidak mengkaji kenapa kok kita puasa tetap tanggal 9 sesuai dengan waktu di Indonesia, sedangkan di Arab Saudi sudah orang-orang wukuf di sana yang haji, maka terbukalah ilmu itu. Kan ada hikmahnya juga sebenarnya, semua ada hikmahnya. Kalau nggak beda seperti itu, orang nggak ada yang mikir, nggak ada membuka literasi, karena kita terkadang itu agak sungkan, agak minim literasi, senangnya cuman rame-rame, ikut hore-hore. Mana yang lagi rame kita ikut tepuk tangan, mana yang lagi heboh kita melok komentar gitu biasanya, tapi minim dengan literasi. Oleh sebab itu ditekankan lagi bahwa puasa Arafah itu tidak ada hubungannya dengan orang wukuf di padang Arafah, tapi hubungannya sesuai dengan kalender hijriyah di mana kita tinggal, dan pada kapan tanggal 9 Dzulhijjah itu tiba. Pokoknya intinya tanggal 9 Dzulhijjah itulah. Mau wukuf di padang Arafah besok atau kapan, yang penting kita ngikutnya 9 Dzulhijjah. Kita kapan, itulah waktu kita untuk puasa Arafah. Wal ahwatu, untuk lebih hati-hati, shaumu samini ma'a Arafah. Ada puasa yang dinamakan puasa tarwiyah. Tarwiyah itu ya untuk mendampingi lah. Kalau di dalam bahasa fikih itu ikhtiyar, untuk kehati-hatian. Maka puasa tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjahnya. Nah, kalau misalkan nanti kita kan sebenarnya sudah yakin semua, karena sudah tahu, sudah diumumkan ada yang berhak untuk menentukan kapan awal Dzulhijjah, tinggal ikut saja. Jadi tahu kapan 8, kapan 9. Nah 8 ini puasa tarwiyah, 9-nya puasa Arafah. Yang paling penting 9-nya. Yang tarwiyah ketinggalan tidak masalah, tapi usahakan waktu 9 Dzulhijjah ini jangan sampai kelewatan. Wal mukaffaru sahiru allati tata'allaqu bihaqqil adamiyyi. Puasa Arafah itu menghapus dosa-dosa kecil allati tata'allaqu bihaqqil adamiyyi, yang kita punya dosa kecuali dosa yang ada hubungannya dengan hak anak Adam. Nah ini Pak, bahayanya kita punya dosa terhadap sesama muslim. Kita punya dosa ke saudara, ke tetangga, ke kawan kita. Itu belum Allah ampuni, belum Allah hapus dosanya sebelum kita itu meminta ridho, minta ikhlas, minta maaf kepada orang yang pernah kita salahi Pak. Bahkan ini juga dibahas di dalam bab puasa sunnah. Di bab-bab lain juga dibahas. Allah itu kalau masalah dosa, haknya Allah, kita punya dosa ke Allah, mudah Allah itu menghapus, asal bukan dosa syirik, bukan dosa-dosa yang besar, hukukul walidain dan lain sebagainya, dosa-dosa kecil. La kibaron ma'al istighfar. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, rontok itu dosa, lenyap itu dosa hanya dengan
berzikir, istighfar, mudah. Kita minta ampun ke Allah, Allah ampuni. Kalau itu hanya sebatas maksiat ke Allah. Tapi kalau kita punya dosa ke sesama, punya dosa ke tetangga, punya dosa ke kawan, selama kita belum minta maaf, Allah juga belum memaafkan. Kita belum minta ridho dan ikhlas atas kesalahan kita, Allah belum menghapus dosanya. Nah, ini beratnya kita punya salah kepada orang lain, apalagi kita punya salah terhadap orang yang kemungkinan besar kita itu susah untuk minta maaf. Kesempatan untuk minta maaf kecil, bahkan kadang mungkin gak bisa, gak ada kesempatan itu untuk minta maaf. Ini bahayanya, Pak. Kita punya salah kepada orang yang jauh, yang mungkin gak bisa kita temuin, dan itu dosanya melekat. Bahayanya kita punya dosa kepada orang lain ini. Pernah mengambil hak orang lain, wajib dikembalikan seberapapun, karena ada hak anak Adam di situ.